Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Reza dengan NIM 200600046 dari kelas A1 PGSD. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 yaitu Bu Haja Kumala SPD MPD. Saya ucapkan terima kasih karena dalam pengerjaan skripsi saya beliau telah memberikan banyak motivasi dan mengarahkan. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 2 yaitu Bapak Sofyan Nur Mahardika MPD yang telah memberikan arahan selama pengerjaan skripsi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul penggunaan problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SD. Slide selanjutnya yaitu latar belakang. Di dalam latar belakang terdapat kondisi ideal, kondisi lapangan, dan juga solusi. Di dalam kondisi ideal yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada abad 21 ini. Pada pembelajaran abad 21 ini, model dan metode harus dapat menjawab sesuai tuntutan zaman. Nah, menurut Jana et al. Dalam Saraswati dan Purnomo tahun 2023 menjawab bahwa tantangan abad 21 mendorong setiap orang untuk memiliki keterampilan 4C, yaitu creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Nah, berdasarkan hal tersebut bahwa critical thinking atau berpikir kritis merupakan salah satu yang harus dikembangkan untuk menjawab dan menghadapi perubahan zaman. Selanjutnya, di dalam kondisi nyata, salah satu mata pelajaran yang menuntut penerapan kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah matematika. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, ketika mengatasi permasalahan soal cerita, kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SDN Ngamprah Kidul masih rendah. Nah, diperkuat dengan hasil wawancara siswa, yaitu beberapa kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam mata pelajaran matematika, yaitu kesulitan mengoperasikan atau mengaplikasikan operasi hitung dengan tepat, kesulitan memahami bahasa dalam soal, dan kesulitan menyelesaikan masalah melibatkan banyak rumus. Oleh karena itu, kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran memiliki peran penting untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran yang efektif sesuai dengan model pembelajaran yang akan digunakan. Nah, jadi model itu sangat berpengaruh dalam berpikir kritis ini. Jadi, model harus tepat dalam pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya yaitu solusi. Penerapan model problem-based learning bisa menjadi solusi untuk mengatasi rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SDN Ngamprah Kidul dalam menyelesaikan masalah soal cerita pada pembelajaran matematika dengan materi bangun ruang, kubus, dan balok. Dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, model pembelajaran PBL sangat tepat apabila diterapkan pada siswa sekolah dasar. Berdasarkan penelitian sebelumnya, model problem-based learning merupakan salah satu model yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Menurut Nur Fahrani et al. 2023, model pembelajaran PBL dapat menstimulus siswa untuk dapat berpikir kritis dan membuka wawasan siswa itu sendiri, menurut Suryani et al. 2023. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah yang pertama, efektivitas penerapan model problem-based learning atau PBL dilihat dari A. Peningkatan kemampuan berpikir kritis, B. Ketuntasan belajarnya, kemudian C. Aktivitas belajar siswa. Nomor 2, yaitu kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa
kelas 5 SD dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning atau PBL. Yang ketiga, proses penerapan model problem based learning atau PBL pada pembelajaran siswa kelas 5 SD. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method atau metode campuran dengan desain sequential explanatory. Nah, menggunakan metode ini karena peneliti ingin mendapatkan data secara kuantitatif terlebih dahulu untuk menjawab rumusan nomor 1, kemudian data secara kualitatif untuk menjawab penelitian nomor 2 dan 3. Subjek dan lokasi penelitian. Subjek yang menjadi subjek di dalam penelitian ini adalah 32 siswa kelas 5 SD di SDN Ngamprah Kidul. Kemudian lokasi SDN Ngamprah Kidul yang beralamat di Jalan Desa Ngamprah, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar tes soal. Lembar tes soal digunakan untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan. Kemudian angket yaitu untuk mengetahui kendala siswa. Kemudian lembar observasi, yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang ke-1.C, yaitu aktivitas belajar siswa. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, proses pembelajaran PBL. Nah, nantinya apakah terdapat peningkatan atau tidak menggunakan lembar observasi ini digunakan selama pembelajaran berlangsung. Kemudian yang terakhir yaitu wawancara untuk mengetahui apakah ada kendala atau tidak dalam melaksanakan pembelajaran model PBL ini. Langkah-langkah model problem based learning atau PBL. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Contohnya misalkan, dapatkah kamu menjelaskan apakah gambar tersebut? Nah, siswa diberi sebuah stimulus maupun itu proyektor ataupun benda nyata. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yaitu siswa nantinya akan berkelompok. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Nah, nantinya siswa akan berkelompok dan melakukan penyelidikan. Yang keempat, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang kelima, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, nanti hasil karya siswa itu apa? Kemudian dipresentasikan dalam bentuk diskusi antar kelompok. Selanjutnya, hasil penelitian. Nah, hasil penelitian yang pertama, efektivitas penggunaan model problem based learning atau PBL dilihat dari A. Peningkatan kemampuan berpikir kritis, B. Ketuntasan belajarnya, C. Aktivitas belajar siswa. Nah, di sini akan dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, uji pilot simplicity test atau UJT, kemudian uji endgen. Nah, di mana semua uji tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS. Nah, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, kemudian uji homogenitas apakah data tersebut homogen atau tidak, kemudian uji simplicity test yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar siswa. Kemudian yang keempat adalah uji endgen, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan aktivitas kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil penelitian. Nah, yang pertama di sini akan membahas poin 1A, peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa.
Data hasil pretest dan posttest diperlukan untuk melihat sejauh mana kemampuan awal dan akhir kemampuan berpikir siswa sebelum diberikan perlakuan atau pretest dan sesudah diberi perlakuan atau posttest. Nah, di sini mendapatkan rata-rata pretest senilai 49 dan posttest mendapatkan rata-rata senilai 80. Nah, dari data tersebut terlihat bahwa rata-rata nilai pretest dan posttest terdapat perbedaan dengan selisih dari nilai rata-rata kedua tersebut yaitu 31. Hasil penelitian masih di poin A, yaitu uji normalitas, yaitu untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, dari kelas pretest mendapatkan dengan sig 0,148 dan kelas posttest mendapatkan sig 0,200. Nah, jika dilihat dari kelas pretest dan posttest, yaitu nilai sig-nya lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan dengan uji homogenitas. Nah, untuk mengetahui apakah data tersebut homogen atau tidak. Nah, di sini mendapatkan nilai sig-nya yaitu 0,061 atau dengan sig yaitu lebih dari 0,05. Maka data tersebut homogen. Karena di sini menjawab rumusan permasalahan yang terlebih dahulu, maka dilakukan dengan uji NGen. Nah, uji NGen ini mendapatkan NGen skor sebesar 0,5923 dan NGen persen sebesar 59,2301, maka dapat dikategorikan sedang, sehingga model problem-based learning terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam materi bangun ruang kubus dan balok. Selanjutnya, rumusan masalah poin B yaitu ketuntasan belajarnya. Nah, di sini menggunakan uji Paired Simplicity Test atau uji T, yaitu untuk mengukur apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Nah, di sini mendapatkan nilai dengan sig Two-Styled 0,00 yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dengan menggunakan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 pada materi bangun ruang kubus dan balok. Kemudian C, aktivitas belajar siswa. Nah, aktivitas belajar siswa dapat dilihat dari tabel presentasinya. Pertemuan pertama mendapatkan nilai 66,7%, pertemuan 2 mendapatkan nilai 73,3%, yang ketiga mendapatkan nilai 80%, yang keempat mendapatkan nilai 80%, pertemuan 5 mendapatkan nilai 86,6%, pertemuan 6 mendapatkan nilai 93,3%. Nah, jika dirata-ratakan, pertemuan 1 sampai pertemuan 6 mendapatkan nilai sebesar 80%. Nah, jika diinterpretasikan atau dikategorikan baik. Nah, jadi dari pertemuan pertama hingga pertemuan 6 terjadi peningkatan. Nah, maka aktivitas belajar siswa dalam menggunakan model PBL ini terbukti efektif. Nah, di dalam aktivitas belajar siswa ini menggunakan lembar observasi sebanyak 2 lembar dan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Kemudian rumusan masalah selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa kelas 5 SD dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning atau PBL. Nah, yang akan dibahas A. Kendala yang dihadapi oleh guru terlebih dahulu. Nah, dilakukan dengan menggunakan wawancara. Nah, di sana ada hambatan yang sering dilakukan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran matematika, dan jawabannya yaitu ketakutan terhadap kesalahan siswa. Seringkali takut melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah matematika.
Yang kedua yaitu poin B, model problem based learning jika menggunakan. Nah, menertibkan presentasi kendalanya. Pada saat siswa menyajikan karya dengan mendefinisikan istilah dalam pembelajaran. Kemudian yang C, meningkatkan kemampuan berpikir siswa, yaitu kendalanya ketidakpercayaan diri pada siswa. Beberapa siswa mungkin merasa tidak percaya diri dalam menggunakan keterampilan berpikir kritis karena takut melakukan kesalahan atau merasa tidak mampu menghasilkan pemikiran yang berkualitas. Kemudian rumusan masalah selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi oleh siswa. Nah, di sini menggunakan hasil angket dapat dilihat bahwa soal yang terdapat pada tes mudah dipahami. Nah, menjawab sangat setuju 17 orang, setuju 12 orang, tidak setuju 3 orang. Kemudian waktu yang diberikan dalam pengerjaan soal terlalu singkat, yang sangat setuju 1 orang atau 3,1%, sangat tidak setuju mendapatkan nilai 59,4% atau jika dijumlahkan 19 orang. Nah, berdasarkan hasil uraian dari kedua pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa dapat memahami soal tes yang diberikan dengan waktu pengerjaan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Selanjutnya, menggunakan lembar wawancara siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, hanya terdapat 2 kendala pada siswa, yaitu hal-hal yang menjadi penghambat ketika mengikuti pembelajaran matematika, maka seluruh menjawab ketika ada kata-kata baru yang belum dipahami. Kemudian sebagian kecil menjawab ketika teman sekelompok tidak semangat diajak diskusi. Dan hampir sebagian besar soal yang diberikan guru lumayan sulit. Tujuan yang ketiga yaitu proses penerapan model problem based learning pada pembelajaran siswa kelas 5 SD. Nah, di sini menggunakan lembar observasi sebanyak 2 lembar yang digunakan saat pembelajaran berlangsung. Nah, dapat dilihat tabel presentasi observasi kinerja guru. Pertemuan pertama mendapatkan nilai 75%, pertemuan kedua mendapat nilai 83,3%, pertemuan 3 mendapatkan nilai 83,3%, pertemuan 4 mendapatkan nilai 91,6%, pertemuan 5 mendapatkan nilai 100%, pertemuan 6 mendapatkan nilai 100%. Nah, jika dirata-ratakan nilai pertemuan pertama sampai 6 mendapatkan nilai 89%. Interpretasi atau kategori sangat baik. Nah, jadi dari pertemuan pertama hingga ke-6 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu efektivitas penerapan model problem based learning atau PBL pada pembelajaran siswa kelas 5 SD dilihat dari A. Peningkatan kemampuan berpikir kritis. Model pembelajaran problem based learning terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran materi bangun ruang kubus dan balok. Kemudian B. Hasil belajarnya. Pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa secara signifikan pada mata pelajaran matematika materi bangun ruang kubus dan balok. Kemudian C. Aktivitas belajar siswa. Peningkatan aktivitas belajar dalam penelitian ini jika dirata-ratakan maka nilai pertemuan 1 hingga 6 80% termasuk dalam kategori baik. Nomor 2, kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning. A. Kendala yang dihadapi oleh guru yaitu berdasarkan hasil wawancara. Kendala yang dihadapi oleh guru dengan menggunakan model PBL ini yaitu ketakutan kesalahan terutama dalam mengemukakan jawaban, kemudian kurang tertib pada saat diskusi, dan kurangnya percaya diri ketika siswa melaksanakan pembelajaran. Namun hal tersebut tidak menjadi hambatan dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning karena guru mampu menangani masalah tersebut.
Kemudian B. Kendala yang dihadapi oleh siswa. Nah, berdasarkan hasil angket siswa, sebagian besar respon siswa mengisi angket dalam proses pemecahan masalah penelitian yang berkaitan dengan materi, respon sangat positif dan diperkuat dengan lembar observasi guru, yaitu hal-hal menjadi penghambat ketika mengikuti pembelajaran matematika, maka seluruh siswa menjawab ketika ada kata-kata baru yang belum dipahami, dan sebagian kecil menjawab ketika teman sekelompok tidak semangat diajak diskusi, dan hampir sebagian besar soal yang diberikan oleh guru lumayan sulit. Nah, berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan model problem solving untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 mendapatkan respon positif sehingga tidak ditemukan kesulitan dari siswa yang dapat mempengaruhi terlaksananya pembelajaran. Kemudian, masalah yang ketiga atau tujuan penelitian yang ketiga yaitu proses penerapan model problem solving atau PBL pada pembelajaran siswa kelas 5 SD, yaitu hasil dari pertemuan 1 hingga 6 jika dirata-ratakan mendapatkan nilai 89%. Nah, termasuk dalam kategori sangat baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.